Selamat datang di Apa Sih bersama Yolanda Cenderakasih. Sebentar lagi kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 2020. Senang atau sedih nih? Pastinya kaleidoskop 2020 sudah bertebaran di mana-mana. Voy.id tentunya tak mau kalah dong. So, here we go. Kita mulai kaleidoskop Voy 2020 dengan berita buruk sepanjang 2020. Yang paling diingat dari tanggal 1 Januari 2020 kemarin dan langsung masuk ke daftar kaleidoskop adalah banjir mendadak awal tahun. Habis pesta akhir tahun, bangun pagi, se-Jakarta udah banjir. Orang-orang yang mau balik ke Jakarta juga nggak bisa, karena bandara ikutan kena banjir. Dan yang di Jakarta pun nggak bisa ngapa-ngapain, kecuali beberes rumah yang kemasukan air banjir. Banjir ini juga berlangsung cukup lama. Selama kurang lebih seminggu, aktivitas masyarakat lumpuh. Ditambah lagi, banjir tahun ini bukan cuma sekali. Pada bulan Februari pun, Jakarta kembali terendam banjir. Yang kedua, mungkin terasa sudah sangat lama. Tapi, kasus Reinhard Sinaga baru mencuat ke publik pada 6 Januari 2020. Sampai beberapa hari lalu, juga baru ada update. Kalau korban yang menghubungi polisi bertambah menjadi 154 orang. Bukan hanya karena ini adalah tindakan kejam, tapi kasus Reinhard juga menyipratkan noda ke nama Indonesia. Karena setiap nama Reinhard disebut, kerap ada embel-embel warga negara Indonesia atau murid asal Indonesia. Yang ketiga, dan awal dari kebanyakan mimpi buruk kita di tahun 2020 adalah pandemi COVID-19. Virus yang muncul pada Desember 2019 ini semakin parah dan ganas di awal tahun 2020. Indonesia juga diminta untuk berhati-hati. Dr. Li Wenliang yang pertama kali mengingatkan soal virus COVID-19 ini juga meninggal pada 7 Februari 2020. Ratusan WNI dari Cina dan para pekerja kapal dipulangkan ke Indonesia, yang kemudian diobservasi di tempat terpisah sebelum kembali ke rumah masing-masing. Pada akhirnya virus ini resmi masuk ke dalam Indonesia pada 2 Maret 2020, yang mana pertama kali ditularkan ke warga Depok karena berkontak dengan warga negara Jepang di restoran Jakarta. Kemudian warga itu menularkan kepada ibunya. Jadilah diumumkan ada 2 kasus pertama di Indonesia. Setelah itu proses contact tracing, pengobatan, dan lain-lain sehubungan dengan COVID-19 semakin marak dibicarakan dan dilakukan. Opsi lockdown beberapa kali dibicarakan, tetapi ditepis oleh pemerintah karena dikatakan bukanlah jalan terbaik. Sampai pada saat jumlah kasus memuncak, diambillah cara pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang mulai diterapkan di Jakarta pada 10 April 2020 dan beberapa daerah lainnya. Gerakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah semakin digalakan. Semenjak pandemi ini juga, berita-berita buruk lain datang bergantian yang rasanya tidak mungkin disebutkan satu persatu. Maka dari itu kita tampilkan beberapa yang paling sering dibicarakan. Belajar online bermuara pada sidang online dan wisuda online untuk para mahasiswa tingkat akhir. Tak sedikit dari mereka yang mengungkapkan kesedihan dan rasa kecewanya di dunia maya. Konser dan festival musik pun banyak yang batal. Bahkan dikatakan di Indonesia saja, totalnya ada 700.000 konser yang batal sepanjang tahun 2020 ini. Baik dari musisi nasional dan internasional yang diadakan di Jakarta atau daerah-daerah lainnya. Ini juga berita buruk untuk para musisi, karena ladang pencahariannya terkikis.
Ada pula beberapa di antaranya yang divirtualkan, seperti We The Fast dan Synchronized Fast. Selain acara dan kegiatan musik, pertandingan olahraga seperti Liga Indonesia, Olimpiade Tokyo, dan Piala Eropa juga ikut tertunda. Pasti banyak juga yang menunggu film kesayangannya tayang di bioskop, baik dari sineas dalam negeri maupun luar negeri. Namun, pandemi COVID-19 juga membuat seluruh film batal tayang, atau setidaknya diundur penayangannya. Meski beberapa di antaranya pindah platform ke layanan streaming sehingga tetap bisa ditonton, tapi sensasinya pasti berbeda dengan nonton di bioskop. Pun, bioskop waktu itu ditutup selama kurang lebih 7 bulan, dan baru dibuka kembali secara bertahap sejak bulan Oktober lalu. Ada pula kejadian tragis pada kegiatan susur sungai yang dilakukan para siswa SMP Negeri 1 Turi di Sungai Sempor, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, bulan Februari silam. Kejadian ini menyebabkan 10 siswa meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Selain itu, dunia juga mengalami banyak kehilangan. Para tenaga kesehatan yang berjuang di garis depan COVID-19, para seniman dalam negeri seperti Ria Irawan, Ade Irawan, Alan Wangsa, Ashraf Sinclair, Rama Aipama, Purwaniatun, Glenn Fredly, Erwin Prasetya, Hengki Sulaiman, Didi Kempot, Omas, Barli Asmara, Idan Separo, Yopilato, dan Gatot Brajamusti. Dan orang-orang yang namanya dikenal dunia, diantaranya Kobe Bryant, Naya Rivera, Chadwick Boseman, Eddie Van Halen, Diego Maradona, Sean Connery, dan masih banyak lagi orang-orang hebat yang pergi meninggalkan kita tahun ini. Kebanyakan di antaranya mengejutkan dan membuat dunia berkabung. Ada pula riuh ramai hashtag Black Lives Matter yang disorakan hampir di seluruh dunia. Concern tentang kesetaraan manusia, terutama soal ras. Daftar nama orang-orang kulit hitam yang meninggal karena ketidakadilan tersebar di mana-mana. Beberapa nama di antaranya yang menyulut pecahnya gerakan ini tahun 2020 adalah Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, George Floyd, dan Elijah McClain. Tak berhenti di situ, penganiayaan dan ketidakadilan juga dialami oleh para anak buah kapal atau ABK berwarga negara Indonesia yang bekerja di kapal Cina. Kasus ini bahkan disiarkan salah satu stasiun televisi Korea Selatan dan sempat menjadi perbincangan dunia. Hal viral yang tidak mengenakan lainnya adalah ulah Ferdian Paleka dengan konten pranknya. Salah satu contoh aktivitas menggunakan platform digital untuk hal tak bermutu. Di sisi lain, para aktivis eksil Thailand seperti Wanchalemsat Saksit yang berusaha menyuarakan pendapat mereka lewat media sosial, nasibnya juga tak berujung baik. Berita-berita buruk selanjutnya berhubungan dengan keuangan dan penipuan, serta kerugian banyak orang, seperti kasus Joyska atau Maybank dengan Winda Earth, seorang atlet e-sports. Bisa juga kebocoran data pribadi yang marak terjadi tahun ini. Di antaranya ada data Tokopedia dan Creditless. Sehubungan dengan kerugian, para pelaku korupsi di Indonesia juga merupakan kabar buruk. Masih banyak yang tertangkap, berarti masih banyak tikus di pemerintahan. Dimulai dari OTT kepala daerah pertama pada era kepemimpinan KPK yang baru, yaitu Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Lalu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Kemudian tidak kunjung ditemukannya Harun Masiku hingga kini. Semoga saja Harun Masiku betul-betul tidak disembunyikan dan bisa segera ditangkap seperti buronan kelas kakap Joko Chandra yang sudah tiba di Indonesia bulan Juli lalu. Dirinya kini sedang aktif menjalani sidang memproses kasusnya. Belakangan ini juga banyak kasus korupsi yang berhasil terungkap. Di antaranya ada proyek Bakamla, Zumi Zola, Edi Prabowo, ex-menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya, Juliari Peter Batubara, ex-menteri Sosial beserta jajarannya, Wali Kota Cimahi, Rizal Jalil, ex-anggota BPK, dan Bupati Banggai Laut. Cukup banyak memang nama-nama yang mengisi daftar koruptor di akhir tahun ini. Dan beberapa di antaranya bahkan memiliki nama dan jabatan tinggi. Meski masih banyaknya koruptor merupakan berita buruk bagi Indonesia di tahun 2020, tapi tertangkapnya mereka juga termasuk dalam berita baik. Berita baik lain sepanjang tahun 2020 akan kita bongkar minggu depan. Makanya supaya nggak ketinggalan, langsung subscribe channel YouTube Voi.id. Klik juga loncengnya supaya nanti dapat notifikasi deh saat udah diupload. Yang mau nambahin daftar berita buruk sepanjang 2020, komen di bawah ya. Atau bisa juga mention kita di Voi.id. Ketemu di Kaleidoskop Voi 2020, edisi berita baik sepanjang 2020, minggu depan.